Halo semuanya, pada video kali ini saya akan melakukan analisis Common Effect Model atau CEM dalam regresi data panel menggunakan program EViews. Nah, sebelum saya melakukan praktek di program EViews, alangkah baiknya kawan-kawan semua harus mengetahui tentang konsep dasar dari Common Effect Model atau CEM. Nah, Common Effect Model merupakan suatu teknik untuk mengestimasi parameter model data panel dengan mengkombinasikan data cross-section dan data time series sebagai satu kesatuan tanpa melihat adanya perbedaan waktu dan individu. Nah, pendekatan yang digunakan dalam Common Effect Model yaitu Ordinary Least Square atau biasanya disebut dengan OLS. Nah, sedangkan untuk regresi data panel merupakan analisis regresi dengan struktur data panel. Sedangkan untuk data panel sendiri merupakan gabungan dari data cross-section dan data time series. Nah, setelah kita mengetahui tentang konsep dasar dari Common Effect Model, selanjutnya saya akan menunjukkan contoh data untuk analisis Common Effect Model. Nah, di sini ada 3 variabel independen dan 1 variabel dependen dari tahun 2018 sampai tahun 2020 dengan jumlah perusahaan sebanyak 26 perusahaan dari perusahaan A sampai perusahaan Z. Nah, langsung saja saya akan melakukan input data dari program Microsoft Excel ke program EViews. Caranya, kita bisa pilih file lalu pilih new work file. Di bagian work file struktur tipe kita bisa pilih balance panel. Lalu untuk start date isikan tahun 2018. Lalu untuk end date isikan tahun 2020. Selanjutnya di bagian number of cross section isikan 26. Dikarenakan ada 26 perusahaan yang dianalisis. Lalu pilih OK. Nah, selanjutnya kita bisa pilih quick, lalu pilih empty group. Nah, ini data yang di Excel kita copy, lalu paste di EViews. Ini close dulu. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan estimasi model. Caranya, kita bisa pilih variabel Y, lalu tekan CTRL di keyboard kawan-kawan semua. Selanjutnya, pilih variabel X1, X2, dan X3. Lalu klik kanan, pilih Open as Equation. Nah, ini konstanta kita taruh di antara variabel Y dan variabel X1. Selanjutnya di bagian panel option kita biarkan default, lalu pilih OK. Nah, di sini sudah muncul output dari Common Effect Model dari regresi data panel. Nah, output ini sudah saya copy di file PDF. Untuk interpretasi outputnya, kawan-kawan semua bisa fokus di file PDF. Nah, ini ya untuk output dari CEM. Lalu untuk analisis yang pertama, ada analisis uji hipotesis dari Common Effect Model. Variabel X1 memiliki nilai T statistik sebesar 4,154 kalau di output EViews yang ini, dengan nilai prop atau nilai signifikansi sebesar 0,0001. Nah, angka ini ya. Nilai tersebut kurang dari 0,05. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel X1 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Nah, selanjutnya untuk variabel X2 memiliki nilai T statistik sebesar 2,184. Nah, angka yang ini dengan nilai prop atau nilai signifikansi sebesar 0,0321. Nah, angka ini nilai tersebut kurang dari 0,05. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel X2 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Nah, selanjutnya untuk variabel X3 memiliki nilai T statistik sebesar 2,123. Nah, angka ini ya. Dengan nilai prop atau nilai signifikansi sebesar 0,0370. Nah, angka yang ini. Nilai tersebut kurang dari 0,05. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel X3 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y.
Nah, setelah kita melakukan analisis uji hipotesis atau uji T dalam common effect model, selanjutnya di sini ada hasil persamaan regresi dari common effect model. Nah, untuk memunculkan hasil ini, kita bisa pilih view, lalu pilih representation. Nah, ini ya angkanya. Nah, untuk melakukan interpretasi dari hasil persamaan regresi common effect model, di sini ada analisis persamaan regresi. Nilai konstanta yang diperoleh sebesar 512.50450,977. Nilai ini ya, kalau di output EViews. Nilai konstanta tersebut bisa diartikan bahwa jika variabel independen naik satu satuan secara rata, maka variabel dependen juga akan ikut naik sebesar 512.50450,977. Nah, selanjutnya di sini ada nilai koefisien regresi variabel X1 bernilai positif, yaitu sebesar 1,023. Maka bisa diartikan bahwa jika variabel X1 meningkat, maka variabel Y juga ikut meningkat sebesar 1,023. Begitu juga sebaliknya. Nah, selanjutnya untuk nilai koefisien regresi variabel X2 bernilai positif sebesar 0,652. Maka bisa diartikan bahwa jika variabel X2 meningkat, maka variabel Y juga ikut meningkat sebesar 0,652. Begitu juga sebaliknya. Nah, selanjutnya untuk nilai koefisien regresi variabel X3 juga bernilai positif sebesar 2,846. Maka bisa diartikan bahwa jika variabel X3 meningkat, maka variabel Y juga ikut meningkat sebesar 2,846. Begitu juga sebaliknya. Nah, mungkin sampai di sini kawan-kawan semua muncul sebuah pertanyaan. Kenapa kok jika variabel independen atau variabel X itu meningkat, maka variabel Y atau variabel dependen juga ikut meningkat? Nah, dikarenakan nilai koefisien regresi variabel independen baik variabel X1 sampai X3 bernilai positif. Nah, misal ada yang bernilai negatif, maka interpretasinya variabel independen meningkat, maka variabel Y akan menurun. Nah, berhubung di dalam video ini nilai koefisien regresi variabel independen X1 sampai X3 memiliki nilai positif, maka arah pengaruhnya searah, atau bisa diartikan X meningkat, Y juga ikut meningkat, atau X menurun, variabel Y juga ikut menurun. Nah, selanjutnya di sini ada analisis hasil uji F atau uji simultan dalam common effect model. Nah, untuk memunculkan outputnya, kita lakukan estimasi model lagi. Ini pilih estimate, lalu pilih OK. Pada output EViews ini, kawan-kawan semua bisa fokus pada nilai F statistik dan nilai prop atau nilai signifikansi F statistik. Nah, untuk analisis outputnya, diketahui nilai F statistik sebesar 12,893. Nah, ini ya angkanya. Sudah saya kasih warna kuning. Dengan nilai prop atau nilai signifikansi F statistik sebesar 0,0000. Nah, nilai tersebut kurang dari 0,05. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel independen atau variabel X1 sampai X3 berpengaruh signifikan secara simultan atau secara bersamaan terhadap variabel dependen. Nah, selanjutnya untuk analisis yang terakhir yaitu analisis koefisien determinasi dalam common effect model. Pada uji koefisien determinasi, kawan-kawan semua bisa fokus pada nilai adjusted R-squared. Ini ya, yang sudah saya kasih warna kuning. Diketahui nilai adjusted R-squared sebesar 0,316. Maka berkesimpulan bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan atau secara bersamaan sebesar 31,6%.
Ya, kurasa cukup sekian penjelasan dan cara praktek bagaimana melakukan analisis Common Effect Model atau CEM dalam regresi data panel menggunakan program EViews. Ya, saya akhiri. Selamat malam dan good luck.